Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan tutorial untuk uji hipotesis dua variabel, yaitu untuk uji T paired to sample for means. Oke, sebelumnya mungkin kita akan mengenal sedikit tentang beberapa hal sebelum benar-benar melakukan tutorialnya ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah gagasan atau dugaan untuk diuji kebenarannya. Pada umumnya, hipotesis dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nol atau biasa disimbolkan seperti H0 dan hipotesis alternatif yang bisa disimbolkan H1 atau HA. Nah, hipotesis nol ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi atau hubungan. Hipotesis nol adalah hipotesis yang memuat tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Sebaliknya, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang memuat tanda tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Nah, formulasi hipotesis statistik untuk menguji perbedaan dua rata-rata sampel bebas itu ada tiga tipe ya. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, kalau tipe A itu adalah uji dua sisi. Kemudian untuk tipe B dan tipe C itu adalah uji satu sisi. Ada sisi yang negatif dan ada sisi yang positif. Kalian dapat memperhatikan pada H alternatifnya. Untuk tipe A itu ketika mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk tipe B itu adalah ketika mu1 kurang dari mu2. Dan untuk tipe C itu untuk H alternatifnya adalah mu1 lebih dari mu2. Walaupun pada penelitian yang sesungguhnya yang muncul di benak peneliti adalah hipotesis alternatif, namun dalam bahasa statistik disepakati bahwa yang diuji adalah hipotesis nol. Jadi, nanti kalau kita melakukan suatu pengujian statistik, yang kita uji adalah hipotesis nolnya, bukan hipotesis alfanya. Jadi, pada uji statistik, keputusan ujinya nanti ada dua. Apakah H0-nya itu ditolak, ataukah H0-nya itu diterima. Kalau H0-nya ditolak, otomatis H alternatifnya yang diterima. Tapi, kalau H0-nya diterima, maka H alternatifnya yang ditolak. Untuk menguji hipotesis digunakan data dari sampel, yaitu merupakan data perkiraan dari populasi ya. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat dalam menerima atau menolak hipotesis mengandung ketidakpastian. Artinya keputusan bisa benar dan bisa salah jika digeneralisasikan kepada seluruh anggota populasi. Adanya unsur ketidakpastian menyebabkan adanya resiko dalam pembuatan keputusan. Besarnya resiko kesalahan yang terjadi ketika peneliti menolak hipotesis nol, padahal seharusnya hipotesis nol tersebut diterima, dinyatakan sebagai tingkat signifikansi, atau disimbolkan sebagai alfa. Besarnya alfa yang diambil tergantung pada urgensi penelitian yang dilakukan. Namun demikian, perlu juga diingat bahwa kita tidak dapat mengambil alfa sembarangan, sebab akan berkaitan dengan pemakaian tabel statistik. Kalau misalkan di tabel tidak ada alfa yang sesuai, maka peneliti akan mengalami kesulitan. Namun, jika peneliti menggunakan software statistik untuk melakukan uji hipotesis, alfa mana saja yang diambil tidak akan menjadi masalah. Uji hipotesis dua variabel merupakan uji yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dua variabel. Nah, uji yang digunakan itu sangat tergantung sekali dengan jumlah sampel dan diketahui atau tidak diketahuinya varians. Nah, nanti ada dua uji ya. Yang pertama adalah uji T, itu apabila jumlah sampelnya kurang dari 30 dan variansnya tidak diketahui. Kemudian ada uji Z, itu apabila jumlah sampelnya lebih dari atau sama dengan 30 dan variansnya diketahui.
untuk uji T sendiri itu ada 3 jenis nih. Ada yang pair to sample for means, ada to sample assuming equal variance, ada yang to sample assuming unequal variance ya. Yang pertama yang akan kita bahas yang ini nih. Yang untuk uji T pair to sample for means. Oke, kita lihat bagaimana kriteria kita memilih uji T yang jenis ini ya. Uji T pair to sample for means adalah salah satu pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas, alias berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus berpasangan adalah satu individu atau satu objek penelitian itu dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Nah, coba kita langsung lihat aja contoh kasusnya. Dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan motor oleh tenaga pemasaran PT Suzuki Kunaiki sebelum dan sesudah mengikuti motivasi penjualan yang diadakan oleh pihak perusahaan. Setelah dilakukan wawancara dengan pihak perusahaan, diketahui data penjualan motor dari 20 orang tenaga pemasaran, yaitu respondennya ya, sebelum dan sesudah mengikuti motivasi adalah sebagai berikut. Nah, jadi datanya adalah sebagai berikut. Nah, dari data yang disajikan, coba kita analisis kira-kira kita akan menggunakan uji statistik apa ini. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini, banyaknya responden ada 20. Artinya jumlah sampel itu kurang dari 30. Dan dari soal itu sama sekali tidak ada keterangan tentang varians, sehingga variansnya tidak diketahui. Dari sini kita tahu, maka nanti kita dapat menggunakan uji T. Namun uji T sendiri tadi kan ada 3 jenis. Nah, jenis apa yang akan kita gunakan? Kita dapat melihat dari kolom pertama dan kolom kedua. Jadi ternyata tiap sampel itu dikenai dua perlakuan yang berbeda. Nah, jadi tiap responden yang ada itu nanti diambil dua data, yaitu data penjualan sebelum motivasi dan data penjualan sesudah motivasi. Artinya di sini uji T yang kita gunakan adalah pair to sample for means. Jadi untuk tiap responden, misalkan responden 1 tuh, itu dilakukan dua buah perlakuan, yaitu perlakuan pertama yaitu sebelum motivasi dan perlakuan kedua yaitu sesudah motivasi. Dan hal itu juga berlaku untuk seluruh responden. Nah, bagaimana cara untuk menganalisisnya? Maka hal yang paling penting, yang pertama nanti kita akan menyusun hipotesisnya terlebih dahulu. Kita misalkan, kalau mu1 itu adalah rata penjualan motor sebelum motivasi, dan mu2 adalah rata penjualan motor setelah motivasi. Kita sebagai peneliti, jika ingin mengutarakan hipotesis, maka yang kita utarakan duluan adalah hipotesis alternatifnya. Jadi, mu1 tidak sama dengan mu2. Kita menduga bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan motor sebelum tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan dengan rata-rata penjualan motor sesudah tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan. Nah, maka H-alpha-nya apa? H-alpha-nya ya udah tinggal lawan dari, maksud saya H0-nya adalah lawan dari H alternatifnya, yaitu mu1 sama dengan mu2. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan motor sebelum tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan dengan rata-rata penjualan motor sesudah tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan. Nah, karena tadi H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, kalau menggunakan tanda tidak sama dengan, maka nanti kita akan melakukan uji dua sisi. Yang tidak kalah penting juga, kita harus menentukan alfa, yaitu sebesar 5%. Sebenarnya ini bebas ya, tergantung urgensinya. 5% artinya adalah 0,05. Nah, sekarang mari kita coba praktekkan untuk uji hipotesisnya dengan menggunakan Microsoft Excel.
Jadi yang pertama, ditulis ulang nih. Tabel tadi mulai dari responden, kemudian banyak penjualan sebelum motivasi dan banyak penjualan sesudah motivasi. Kemudian klik data. Kemudian kita pilih data analisis. Nah, dari data analisis nanti ada banyak pilihan, kita pilih yang t-test pair to sample for means, kemudian oke. Kalau sudah seperti itu, maka akan muncul pilihan seperti ini. Yang untuk variabel 1, nanti kita klik yang ini, kemudian kita blok yang sebelum motivasi. Sejudul-judulnya juga ikut diblok. Setelah itu kita input datanya. Nah, kemudian untuk variabel 2, kita masukkan juga datanya, yaitu kolom sesudah motivasi. Jangan lupa, judulnya juga ikut kita blok ya. Kemudian kita input nilainya. Kemudian untuk hipotesis mean difference-nya kita isi 0. Kemudian untuk labels-nya kita centang. Dan untuk alfanya kita pastikan 0,05. Ini sesuai dengan alfa yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian klik OK, maka akan muncul hasil analisisnya seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba interpretasikan hasil analisis ini. Nah, yang pertama yang dapat kita ambil adalah pada baris yang pertama, yaitu yang min. Jadi rata-rata penjualan motor sebelum dan sesudah diadakan motivasi dapat dilihat pada baris min. Rata-rata penjualan motor sebelum tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan adalah 55,10 unit ya. Rata-rata penjualan motor sesudah tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan adalah 57,65 unit. Interpretasi berikutnya adalah varians penjualan motor sebelum dan sesudah diadakan motivasi dapat dilihat pada baris varians. Varians penjualan motor sebelum tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan adalah 11,46 unit. Varians penjualan motor sesudah tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan adalah 8,66 unit. Nah, berikutnya ini yang paling penting. Nah, kita akan menentukan apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Secara umum, kriteria keputusan jika menggunakan nilai probabilitas adalah tolak H0 jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan. Dalam kasus ini kita mendapatkan nilai probabilitasnya 1,60836E-06. Jadi kita ambil untuk baris yang nomor 2 dari bawah. Karena tadi kita mengujinya dengan 2 jalur ya. Nah, 1,6 sekian E-06 itu artinya adalah 1,6083 kali 10 pangkat negatif 6. Atau senilai dengan 0,0000160083. Nah, taraf signifikansi yang sudah kita tetapkan tadi adalah 0,05. Jadi, nilai probabilitasnya tadi kita bandingkan dengan 0,05. Ternyata kurang dari 0,05 nih. Artinya apa? Artinya, di sini keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka nanti kesimpulannya adalah H1 yang diterima. Artinya, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata penjualan motor sebelum tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan dengan rata-rata penjualan motor sesudah tenaga pemasaran mengikuti motivasi penjualan. Nah, demikianlah tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.